Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natiara Aidini Milati Fadilah, NIM 230111191200024 dari kelompok 2 kelas Ilmu Pemuliaan Ternak D. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Ilmu pemuliaan ternak berfungsi untuk meningkatkan mutu genetik pada ternak sehingga dapat menghasilkan keturunan yang memiliki karakteristik bibit yang unggul, meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produk, menambah nilai ekonomis ternak, memperbaiki efisiensi dan konversi pakan ternak, serta dapat meningkatkan pendapatan pada peternak. Salah satu untuk meningkatkan mutu genetik dengan dilakukannya persilangan dan seleksi ternak. Heritabilitas merupakan parameter yang paling penting dalam pemuliaan ternak. Apabila nilai pada heritabilitas tinggi, maka sifat yang diperoleh juga semakin tinggi. Tingginya nilai heritabilitas ini menunjukkan tingginya korelasi pada ragam fenotip dan ragam genetik. Nah, pengetahuan tentang nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas sangat diperlukan dalam melakukan program seleksi dan rancangan perkawinan untuk memperbaiki mutu genetik pada ternak. Tujuan dari praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dalam maupun antar kelas. Mahasiswa juga mampu memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik, serta mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Manfaat. Dalam praktikum ini, manfaat yang diperoleh yaitu mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dalam ataupun antar kelas, serta mahasiswa juga dapat memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik dan mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Bab 2. Materi dan metode. Praktikum ilmu pemuliaan ternak ini mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yang dilakukan pada hari Senin 5 Oktober tahun 2020 secara daring melalui video YouTube Laboratorium Genetika, Pemuliaan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Materi yang digunakan meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu timbangan, telur yang digunakan untuk menimbang, dan jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur panjang dan lebar telur. Bahan yang digunakan yaitu telur ayam. Metode yang digunakan pada praktikum ilmu pemuliaan ternak ini yaitu membuat data dummy minimal 20 data produksi ayam petelur berupa indeks bentuk telur atau IBT dan bobot telur. Selanjutnya data tersebut dihitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas antar maupun dalam kelas. Nah, setelah itu kita simpulkan dari hasil perhitungan tersebut dan kita bahas. Berikut merupakan data dari indeks bentuk telur 1, 2, 3 serta bobot telur 1, 2, 3 yang akan kita hitung. Pertama, kita akan menghitung heritabilitas pada IBT 2. Berikut merupakan rekapitulasi data pada heritabilitas indeks bentuk telur 2 yang akan kita hitung. Angka pertama, kita harus mencari FK-nya dengan rumus Y kuadrat per N. Selanjutnya mencari CKS dengan rumus sigma I dalam kurung YI kuadrat per NI min FK. Lalu kita mencari CKW dengan rumus sigma YI min sigma YI kuadrat per NI yang tadi sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian kita mencari DBS dengan rumus S min 1 dan DBW dengan rumus N min S. Lalu kita mencari KTS dengan rumus CKS per DBS. Selanjutnya kita mencari KTW dengan rumus JKW per DBW. Kemudian kita mencari KTHW di mana sama dengan tau kuadrat W sama dengan KTW. Kemudian kita mencari KTHS sama dengan tau kuadrat S sama dengan KTS min KTW per K. Langkah terakhir kita mencari rumus heritabilitas dengan rumus 4 tau kuadrat S per
tau kuadrat S plus tau kuadrat W didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian dari yang telah kita hitung, kita masukkan ke dalam daftar titik ragam pada heritabilitas indeks bentuk telur 2 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menghitung heritabilitas pada bobot telur 2. Ini merupakan rekapitulasi data pada heritabilitas bobot telur 2 yang akan kita hitung sama seperti kita menghitung IBT 2. Sama dengan sebelumnya, yang pertama kita harus mencari FK dengan rumus Y kuadrat per N. Setelah itu kita mencari JKS dengan rumus sigma I dalam kurung YI kuadrat per N min FK. Setelah kita mencari JKS, kita mencari JKW dengan rumus sigma YIK min sigma YI kuadrat per NI yang barusan kita sudah cari. Selanjutnya kita mencari DPS dengan rumus S-1 dan kemudian kita mencari DBW dengan rumus N-S. Angka selanjutnya kita mencari KTS dengan rumus JKS per DPS. Langkah selanjutnya kita mencari KTW dengan rumus JKW per DBW dan diperoleh hasil sebagai berikut. Langkah berikutnya kita mencari KTHW, di mana KTHW itu sama dengan tau kuadrat W sama dengan KTW dengan nilai sekian. Setelah kita mencari KTHW, kita mencari KTHS, di mana KTHS itu sama dengan tau kuadrat S sama dengan KTS min KTW per K. Dan langkah terakhir kita mencari heritabilitas dengan rumus 4 tau kuadrat S per tau kuadrat S plus tau kuadrat W dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dari hasil yang telah kita hitung, kita masukkan ke dalam daftar titik ragam pada heritabilitas bobot telur 2 dengan hasil seperti pada tabel berikut. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kemampuan genetik dalam suatu populasi untuk mewariskan suatu sifat atau karakter yang dimilikinya. Berdasarkan dari data di atas, diperoleh nilai heritabilitas pada indeks bentuk telur 2 yang sebelah kiri itu sebesar 1,17881, sedangkan nilai heritabilitas pada bobot telur 2 sebelah kanan sebesar 1,483767524. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai heritabilitas pada indeks bentuk telur dan bobot telur melebihi dari batas rentan, mungkin dikarenakan jumlah data yang sedikit dan tingginya ragam dalam pejantan daripada antar pejantan. Rentan pada heritabilitas berkisar antar 0 sampai 1. Nilai heritabilitas yang mendekati 0 sampai 01 maka tergolong rendah, 01 sampai 03 tergolong sedang, dan nilai heritabilitas melebihi 0,3 tergolong tinggi. Faktor yang mempengaruhi periode saat pengambilan data, bangsa ternak, metode yang digunakan dalam pendugaan, serta jumlah dan asal data. Nilai heritabilitas negatif atau lebih dari 1 disebabkan karena keseragaman yang diakibatkan oleh lingkungan yang berbeda dengan kelompok family yang berbeda pula, metode statistik yang berkurang dapat dan kesalahan dalam pengambilan sampel. Selanjutnya kita akan menghitung korelasi genetik pada IBT2 dan bobot telur 2. Berikut merupakan tabel rekapitulasi data pada korelasi genetik IBT2 dengan bobot telur 2. Setelah itu langkah pertama yang kita cari yaitu nilai FK-nya dengan rumus X kali Y per N. Setelah kita menghitung FK, kita menghitung JHKS dengan rumus sigma I dikali XI kali YI per NI dikurangin FK. Setelah itu kita mencari JHKW dengan rumus sigma I dikali sigma K dikali XIK dikali YIK dikurangin sigma I dikali XI kali YI per NI yang tadi sudah kita cari sebelumnya. Lalu selanjutnya kita mencari DPS dengan rumus S-1 dan DBW dengan rumus N-S. Langkah selanjutnya kita mencari HKRS dengan rumus JHKS per DPS dan didapatkan hasil sebagai berikut. Langkah selanjutnya kita mencari HKRW dengan rumus JHKW per DBW. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari HKRHW sama dengan COV sama dengan
HK/RW. Langkah selanjutnya kita mencari HK/RHS sama dengan COF/S sama dengan HK/RS min HK/RW per K dan diperoleh hasil sebagai berikut. Dan langkah terakhir kita mencari korelasi genetik dengan rumus 4 COF/S per akar dari 4 tau kuadrat SX dikali dengan 4 tau kuadrat SY yang diperoleh dari data pada perhitungan pertama dan kedua. Setelah menghitung korelasi genetik, maka kita lampirkan semua hitungan kita pada daftar sidik ragam korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur sebagai tabel berikut. Korelasi genetik merupakan korelasi antar nilai pemulihan untuk dua sifat yang berbeda dan terutama disebabkan oleh gen-gen yang mempengaruhi lebih dari satu sifat atau yang disebut dengan pleiotrofi. Berdasarkan dari data di atas diperoleh hasil nilai pada korelasi genetik antar indeks bentuk telur 2 dengan bobot telur 2 sebesar min 0,978033627. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada indeks bentuk telur dan bobot telur memiliki keterkaitan yang tinggi namun memiliki sifat yang berlawanan. Nilai korelatif tinggi tapi bernilai negatif mengandung arti bahwa perbaikan pada sifat pertama justru akan menurunkan produktivitas sifat kedua. Hal ini ditunjukkan jika nilai R yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat antar dua variabel. Sedangkan nilai R yang mendekati 0 maka mengidentifikasikan lemahnya hubungan antar dua variabel tersebut. Koefisien genetik mempunyai rentan nilai dari -1 sampai 1. Tanda negatif atau positif menunjukkan arah mengenai hubungan antar dua variabel tersebut. Tanda positif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang searah dalam artian peningkatan X akan bersamaan dengan peningkatan Y dan sebaliknya. Tanda negatif artinya bahwa korelasi antar dua variabel memiliki sifat yang berlawanan, seperti peningkatan pada nilai X akan diimbangi dengan penurunan nilai Y. Menurut Purwantini tahun 2020 menyatakan bahwa jika nilai korelasi positif yaitu apabila satu sifat meningkat dan satu sifat lainnya juga meningkat, dan jika nilai korelasinya negatif apabila terjadi korelasi yang tinggi maka seleksi terhadap sifat pertama pada kelompok tertua maka akan berpengaruh terhadap sifat. Faktor yang mempengaruhi terjadinya korelasi genetik yaitu gen pleiotropik dan gen berangkai, serta metode dalam menghitung korelasi genetik juga berpengaruh terhadap hasil yang akan diperoleh. Selain itu, faktor penyebab lainnya yaitu mungkin karena tekanan lingkungan, metode yang berbeda dari manajemen pemulihan ternak, metode yang berbeda dari pengumpulan data, ukuran data, struktur data, dan jumlah anak per induknya sedikit. Selanjutnya kita akan mencari nilai repeatabilitas antar kelas IBT1 dengan IBT2. Berikut merupakan tabel pada repeatabilitas indeks bentuk telur 1 dengan bentuk telur 2. Jika ingin mencari repeatabilitas antar kelas, maka rumusnya yaitu sigma XY dikurangin dalam kurung sigma X dikali sigma Y per N per akar dari sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y kuadrat per N. Rumusnya sebagai berikut, lebih jelasnya lagi. Berikutnya yaitu kita mencari nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur. Berikut merupakan tabel repeatabilitas pada bobot telur 1, 2, dan 3. Bisa dilihat sebagai tabel berikut. Sama seperti sebelumnya, langkah pertama kita mencari FK dengan rumus Y kuadrat per M. Langkah selanjutnya kita mencari JKB dengan rumus sigma I dikali YI kuadrat per MI min FK, di mana MI-nya 3 yaitu bobot telur 1, 2, dan 3. Langkah selanjutnya kita mencari JKW dengan rumus sigma I dikali sigma J dikali YIJ kuadrat
min sigma I dikali Y kuadrat per MI. Langkah selanjutnya kita mencari DBB dengan rumus N-1 dan DBW dengan rumus N dalam kurung MI-1. Langkah selanjutnya kita mencari KTB dengan rumus JKB per DBB dan didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah kita mencari KTB, kita mencari KTW dengan rumus JKW per DBW. Lalu langkah selanjutnya kita mencari KTHW, di mana sama dengan tau kuadrat W sama dengan KTW. Lalu langkah berikutnya itu kita mencari KTHS, sama dengan tau kuadrat S sama dengan KTB min KTW per K. Langkah terakhir kita mencari repeatabilitasnya dengan rumus tau kuadrat B per tau kuadrat B ditambah tau kuadrat W dan didapatkan hasil sebagai berikut. Jika sudah, hasil hitungan yang kita telah hitung dimasukkan ke dalam daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas bobot telur dan dapat dilihat sebagai berikut. Repeatabilitas merupakan suatu pengukuran kesamaan antara pengukuran suatu sifat yang diukur berkali-kali pada ternak yang sama selama ternak tersebut hidup. Menurut Sutisna tahun 2020, repeatabilitas merupakan bagian dari keragaman fenotip yang disebabkan oleh keragaman genetik dan keragaman lingkungan permanen. Berdasarkan dari data di atas diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas pada indeks bentuk telur 1 dan indeks bentuk telur 2 yang sebelah kiri sebesar 0,8177089 206 dan nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur 1, 2, dan 3 yang sebelah kanan sebesar 0,3308778 Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas antar kelas IBT1 dan IBT2 tergolong tinggi, sedangkan pada repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur 1, 2, dan 3 tergolong sedang. Rentan pada nilai repeatabilitas yaitu 1 sampai min 1, di mana sifat dikatakan rendah bila nilai kurang dari 0,2, sedang bila nilai 0,2 sampai 0,4 dan tinggi apabila nilainya lebih dari 0,4. Semakin besar nilai repeatabilitas suatu sifat, maka makin baik indikator kemampuan bereproduksi. Repeatabilitas tidak bersifat tetap, namun ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Isngatiro tahun 2018 yang menyatakan bahwa repeatabilitas bukanlah suatu tetapan, namun dipengaruhi oleh frekuensi gen, sifat yang diestimasi seperti pemilihan bibit yang unggul dan sistem perkawinan yang tepat, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi yaitu tata laksana, manajemen pakan, dan iklim. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan data yang didapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas pada indeks bobot telur 2 sebesar 1,17881 dan bobot telur 2 sebesar 1,483767524. Nilai tersebut melebihi dari batas rentan dikarenakan jumlah data yang sedikit dan tingginya ragam dalam pejantan daripada antar pejantan. Korelasi genetik antar indeks bentuk telur 2 dan bobot telur 2 sebesar min 0,978033627 yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa pada indeks bentuk telur dan bobot telur memiliki keterkaitan yang tinggi, namun memiliki sifat yang berlawanan. Nilai korelatif tinggi namun bernilai negatif dapat diartikan bahwa perbaikan pada sifat pertama justru akan menurunkan pada produktivitas
repeatabilitas sifat kedua. Dan yang terakhir yaitu nilai repeatabilitas antar kelas pada indeks bentuk telur 1 dengan indeks bentuk telur 2 sebesar 0,8177089,206 dan repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur 1, 2, dan 3 sebesar 0,3308778,619, yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas antar kelas IBT1 dengan IBT2 tergolong tinggi, sedangkan nilai pada repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur 1, 2, dan 3 tergolong sedang. Saran: berdasarkan hasil data di atas, sebaiknya praktikum dilaksanakan secara langsung sehingga praktikan dapat lebih memahami secara baik dan benar, serta data yang digunakan lebih akurat bagi praktikan agar hasilnya dapat sesuai. Terima kasih.